Masih bersama kami di Presisi Utama. Di masa mudik Lebaran 1446 Hijriah, masyarakat mulai melakukan perjalanan ke kampung halaman masing-masing. Tentunya akan meninggalkan sejumlah barang berharga lainnya, seperti kendaraan bermotor. Maka polisi pun menggelar penitipan kendaraan di Polsek Ciputat. Berikut laporan dari Jelang Baskara untuk Anda. Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan menyediakan fasilitas pengamanan ataupun penitipan barang berharga seperti halnya kendaraan bermotor ataupun barang berharga lainnya seperti rumah atau mungkin berbagai macam perhiasan di Mapolsek terdekat masing-masing. Yang mana dalam penitipan ini tentunya polisi akan terus melakukan penjagaan terhadap barang-barang berharga dan juga rencananya akan melaksanakan patroli di lingkungan wilayah tempat masyarakat tinggal sehingga dapat meminimalisir tindak pidana yang akan terjadi seperti halnya pencurian dan lain sebagainya. Ingin tahu kelanjutannya dan bagaimana sih caranya untuk menitipkan barang berharga di Mapolsek terdekat? Mari ikuti saya. Mudik merupakan salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat datang libur panjang dan hari-hari besar, yang mana mudik bertujuan untuk kembali ke kampung halaman selama beberapa hari untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar. Tentunya ketika sebuah pemukiman ditinggalkan selama beberapa hari akan rentan terjadi tindak pidana pencurian dikarenakan sebagian besar masyarakat melaksanakan mudik ke kampung halaman masing-masing. Mencegah hal itu terjadi, Polri membuat fasilitas penitipan barang berharga di Polsek atau Polres wilayah terdekat. Pengamanan yang disediakan adalah penyimpanan kendaraan bermotor dan barang berharga serta patroli rutin di sekitaran lingkungan warga. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Kapolsek Ciputat Timur, yaitu Kompol Bambang Askar Sodik. Yang mana dari perbincangan yang singkat itu beliau juga menjelaskan terkait dengan tata cara untuk masyarakat agar bisa menitipkan kendaraan bermotornya atau barang berharganya ke Polsek Ciputat Timur. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar bisa bepergian mudik dengan aman dan juga nyaman. Selain itu, Polri juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan keamanan terhadap barang berharga dan juga kendaraan bermotor mereka pada saat mereka melaksanakan mudik ke tempat yang jauh, dan tentunya Polri akan terus berkomitmen untuk memberikan pengamanan yang ekstra kepada masyarakat supaya masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan juga nyaman. Sesuai dengan tagline yang sudah dibuat oleh Polri, mudik nyaman, keluarga aman. Salam presisi. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Polsek Ciputat Timur menggelar penitipan kendaraan bermotor agar aman dan tidak terjadi kemalingan. Lantas seperti apa kegiatan ini? Sudah bersama kami dengan Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Pak, sebelumnya apakah ada laporan yang masuk soal pencurian sepeda motor sehingga polisi menggelar pelayanan ini? Baik, terima kasih. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan sesuai komitmen dari Bapak Kapolda Metro Jaya melalui Kapolres Tangerang Selatan untuk selalu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Ciputat dan Ciputat Timur atau warga Tangerang Selatan yang melaksanakan mudik Lebaran tahun 2025 ini. Pak, selain karena mencegah terjadinya pencurian, apakah ada alasan lain pelayanan ini dilakukan? Baik, kami hadir sesuai dengan tagline bahwa Polri untuk masyarakat. Dengan tagline Lebaran, mudik aman, keluarga nyaman. Jadi kami memberikan fasilitas kepada warga masyarakat kami, mengingat secara geografis Polsek Ciputat Timur itu dekat dengan pool bis yang akan melaksanakan pulang ke kampung halaman seperti rute di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mas. Jadi
masyarakat itu melihat ada kantor polisi dekat dengan pool bis yang akan dia tuju, mereka berani dan mempercayakan asetnya, terutama kendaraannya ini kepada kantor polisi yang dianggap sebagai tempat yang aman. Tempat teraman di negeri ini adalah kantor polisi. Mereka datang ke kantor polisi dengan menitipkan kendaraannya, yang pada saat kami tanya mereka memang akan menggunakan bis untuk pulang kampung ke daerah Jawa Tengah yang lokasinya tidak jauh dari Polsek, Mas. Begitu. Pak, apa saja persyaratan jika ingin menitipkan motor? Apakah ini dipungut biaya, Pak? Baik, terima kasih, Mas. Kami memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dalam proses penitipan ini, ya kan, itu bebas biaya, alias gratis, tapi dengan persyaratan menunjukkan identitas diri, nomor handphone, fotokopi KTP, fotokopi STNK. Kalau ada bisa ada foto BPKB, Mas, kita bisa sebagai bukti, serta nanti diregistrasi oleh petugas di SPKT, didatakan kapan kapan mulai nitipnya dan kapan kembali ke Jakarta untuk mengambil kendaraan tersebut. Dan kita harus memastikan bahwa dalam proses penyerahan kendaraan itu dititipkan itu, petugas akan ngecek pada saat diterima kendaraannya seperti apa, pun nanti pada saat kendaraan itu dibalikkan kepada pemiliknya, kondisinya harus seperti semula pada saat kami terima, Mas. Dan syarat-syarat itu pun disepakati dan ditandatangani oleh para pemudik, dan yang pasti kami polisi hadir sebagai representasi negara, Mas, dalam proses ini. Bagaimana, Pak, dengan antusias masyarakat terhadap pelayanan publik ini? Berapakah jumlah kendaraan yang sekarang sedang dititipkan? Alhamdulillah, Mas. Mungkin publikasi melalui media sosial, melalui media online yang kami masifkan di semua platform media sosial yang kami miliki, masyarakat sudah tahu, sudah menerima informasi tersebut. Makanya sekarang sudah ada tiga unit kendaraan bermotor roda 2 yang dititipkan ke kami di Polsek Ciputat Timur, dan rata-rata tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menyatakan bahwa menitipkan kendaraan di kantor polisi karena aman, dan juga memang untuk kendaraannya tersebut dititipkan terdekat dengan pool bus yang akan mereka tumpangi nanti pada saat mereka pulang, bahkan untuk balik mudik. Pak, apakah pelayanan ini hanya berlaku di masa libur Lebaran Idul Fitri? Baik, kami memberikan jaminan, Mas, kepada masyarakat. Silakan kalau ada masyarakat yang menitipkan kendaraan mungkin pada saat setelah operasi terpusat Ketupat Jaya 2005, monggo silakan. Dan kami harus bisa memastikan kepada masyarakat, ini loh, kantor polisi ini adalah tempat yang aman dan nyaman. Jangan takut untuk memberikan memerlukan bantuan kepolisian. Kami siap 24 jam. Polisi sebagai representasi negara. Kita siap walaupun nanti selepas Lebaran, asal kendaraannya betul-betul kendaraan punya orang tersebut. Jangan sampai nanti polisi dititipi kendaraan-kendaraan yang bermasalah. Kita kena nanti 481-nya, Mas. Baik, terima kasih Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, telah bergabung bersama kami di Polda TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi, salam sehat selalu. Polda Kalimantan Barat menggelar mudik gratis. Ada 33 unit armada bus telah diberangkatkan dari kantor Gubernur Kalbar menuju berbagai wilayah tujuan mudik. Berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Barat, Bribda Novita untuk Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, di mana pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, kita akan menyaksikan langsung pelaksanaan mudik gratis Khatulistiwa 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar dan instansi terkait lainnya mengadakan mudik gratis Khatulistiwa 2025 di halaman kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat tanggal 28 Maret 2025. Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan mudik yang aman, nyaman, dan bebas dari kecelakaan lalu lintas.
Sebanyak 33 unit bus disiapkan untuk mengangkut pemudik dari kantor Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak menuju berbagai rute antar kota dalam provinsi. Pemerintah menyediakan sekitar 1.300 kursi bagi masyarakat yang telah mendaftar. Di tengah antusiasme dan kebahagiaan para pemudik, Polda Kalbar turut memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran perjalanan para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Polda Kalbar telah menyiapkan strategi matang mulai dari pengecekan kendaraan, pengaturan lalu lintas, hingga pengawalan demi kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mudik aman, keluarga nyaman. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Polres Cimahi melakukan pengamanan malam takbir Idul Fitri untuk memastikan keamanan dan ketertiban agar tetap berjalan aman dan nyaman. Kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan malam takbiran. Kapolres Cimahi mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Pengamanan akan mengedepankan sisi preventif dengan penegakan hukum sebagai langkah terakhir. Objek pengamanan meliputi tempat-tempat kegiatan masyarakat seperti takbir keliling, tempat ibadah, dan pusat keramaian. Umat Muslim di Desa Sidoarjo, Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan, melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Makmur, dijaga pecalang dari umat Hindu yang tergabung dalam komunitas pertama. Kegiatan pengamanan oleh pecalang menjadi bukti konkret dari semangat persatuan yang terwujud melalui tindakan nyata. Pecalang dari umat Hindu yang merupakan bagian dari komunitas pertama membantu kelancaran sholat Idul Fitri di Masjid Agung Baitul Makmur, Lampung Selatan, Senin 31 Maret 2025. Secara aktif, pecalang terlibat dalam menjaga parkir kendaraan jemaah dan mengatur lalu lintas di sekitar masjid. Pecalang juga memastikan umat muslim yang melaksanakan ibadah sholat id dapat fokus tanpa adanya gangguan. Hal ini dilakukan agar proses ibadah berjalan dengan tenang dan khusyuk. Selain pengaturan parkir dan lalu lintas, anggota komunitas pertama lainnya yang berasal dari umat Kristen dan Katolik juga turut menjaga ketertiban di sekitar masjid. Tugas ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk dukungan kepada umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Babin Kamtibmas yang bertugas di Desa Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada komunitas pertama yang terus mendukung kegiatan keagamaan dan menjaga ketertiban di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Desa Sidoarjo terjalin dengan sangat baik. Komunitas pertama yang didirikan pada 2018 ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Dengan keterlibatan aktif dari semua elemen agama, mereka berhasil menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh toleransi. Dari Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.